Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Nurlaila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas pada SPSS. Uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Pada dasarnya, data yang berdistribusi normal dapat diketahui melalui bentuk histogram seperti lonceng. Terdapat banyak uji normalitas untuk mengetahui distribusi data. Berikut cara uji normalitas SPSS, yaitu ada Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Perlu diperhatikan, pengujian normalitas terhadap data disesuaikan dengan spesifikasi metode yang digunakan serta jenis uji yang dilakukan. Pengujian Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov umumnya digunakan untuk data univariat. Uji univariat akan menguji normalitas data tiap variabel pada data dan menghasilkan hasil uji normalitas sebanyak variabel yang diujikan. Hasil uji juga dapat disesuaikan dengan pengelompokan data yang disesuaikan, misalnya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lainnya. Untuk beberapa kasus data dengan banyak variabel dengan korelasi yang cukup atau dengan metode penelitian tertentu, mungkin sebaiknya menggunakan uji normalitas multivariat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, apa sih uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam dua seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958 dan Shapiro-Wilk Chance 1968, digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel atau N kurang dari 50. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, sekarang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan National Institute of Standards and Technology, uji Kolmogorov-Smirnov cocok untuk ukuran data 20 sampai 1000. Namun, dalam penelitian pada umumnya, pengujian Kolmogorov-Smirnov masih digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel, 20 atau N kurang dari 20 atau kurang dari 1000, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk data di atas 50 sampel, dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, kali ini saya akan menjelaskan eh, langkah-langkah untuk menguji normalitas pada SPSS tersebut. Sebelumnya saya sudah membuat data terlebih dahulu. Nah, ini data yang akan kita lakukan pengujian normalitas. Nah, ini ada data nilai matematika suatu sekolah. Saya ambil contoh ini. Nah, setelah data ini sudah kita buat, sekarang kita klik Analyze, terus masuk Deskriptif Statistik. Kemudian kita pilih Explore. Nah, nanti akan keluar tabel dialog kayak gini, kemudian kita masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela Explore. Nah, ini akan keluar seperti ini. Terus kita masukkan nilai ujian ini ke dependent list. Nah, kita juga dapat memasukkan variabel ke faktor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita dapat memasukkan beberapa variabel sekaligus di dependent list. Di sini kita bisa masukkan beberapa untuk menguji normalitas masing-masing variabel. Misalkan uji normalitas 2 variabel atau 3 variabel. Kemudian kita klik plots.
Nah, kita pengen ngambil ini kan, nilai ujiannya yang kita pengen uji. Kita masuk ke plots, faktor level together-nya kita checklist, terus ini jangan lupa di checklist. Yang ini deskriptifnya kita dalam bentuk histogram. Kita continue, lalu klik OK. Nanti akan keluar datanya seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini datanya. Nah, sekarang kita pengen baca hasil uji normalitasnya kayak gimana. Sekarang untuk mempermudah membaca hasil analisis, kita dapat menggunakan panel navigasi pada jendela output. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini, tes normality-nya. Nah, nilai ujian akan keluar seperti ini. Ini SIG-nya 200 dan 270. Nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2. Berarti P lebih dari 0,05 sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal. Nah, nilai signifikansi pada uji Shapiro-Wilk adalah 0,270 atau P lebih dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, data berdistribusi normal. Nah, ini ada histogram datanya. Dari histogram data ini terlihat bentuk histogram data hampir menyerupai lonceng ya. Nah, ini ada normal QQ plotnya. Nah, QQ plot baik digunakan dengan data lebih dari 20, cuman data yang tadi saya kasih itu adalah kurang dari 20. Nah, sekian mengenai cara uji normalitas pada SPSS, yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya, Bi?